kegiatan pelatihan digital marketing pelajar tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2025 dengan tema Generasi Digital, Generasi Kreatif, Membangun Personal Branding Sejak Dini. Izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan pelatihan digital marketing pelajar Kabupaten Cirebon tahun 2025. Maksud dan tujuan: 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang digital marketing. 2. Mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan alat dan platform digital marketing. 3. Meningkatkan kemampuan dalam membuat strategi dan rencana pemasaran digital yang efektif. Kita tahu bahwa Bunda Sumardi, Bunda Polresta Cirebon ini sangat semangat sekali bagaimana membangun agar masyarakat Kabupaten Cirebon untuk bisa bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon dan mulai ketahanan pangan. Beliau orang baik dan saya menyaksikan bahwa beliau nggak ada sekat. Ketika ada telepon WA dari siapapun, beliau langsung respon, terutama merespon masalahnya. Alhamdulillah Kabupaten Cirebon diberikan Kapolresta yang luar biasa seperti Bunda Sumardi, alhamdulillah, yang sangat menyayangi masyarakat Kabupaten Cirebon. Salam pemuda, salam pemuda. Pendidikan dan pelatihan adalah investasi untuk masa depan yang akan membentuk karakter dan etika mereka sebagai pemimpin di masa depan. Buktikan kepada kedua orang tua dan buktikan kepada guru bahwa kita mampu. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Dan saya berpesan juga kepada adik, selalu keluarkan energi yang positif. Kenapa? Karena energi itu sifatnya kekal, ya kan? Dan dunia ini ulang. Jadi energi yang keluar itu akan balik ke diri kita. Jadi yang menentukan kita itu diri kita sendiri, bukan orang lain. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis, tanggal 4 September 2025, kegiatan pelatihan digital marketing tingkat Kabupaten Cirebon tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat pagi. Luar biasa. Kemarin kita sama-sama melihat betapa prihatinnya kita yang senior ini melihat tindakan adik-adik pelajar, anak-anak pelajar, termasuk yang sudah mahasiswa. Kami dari kepolisian kemarin dapat informasi, dapat pemberitahuan, surat pemberitahuan bahwa akan melakukan demonstrasi unjuk rasa. Kami juga meminta kelompok itu untuk tetap menjaga kondusivitas. Silahkan menyampaikan aksi, menyampaikan unjuk rasa, ke kritik, protes, silahkan. Tapi tolong tidak anarkis, tidak melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Itu ya. Tapi pada kenyataannya kemarin apa? Demo yang dilakukan di 2 titik, yaitu di perempatan Pleret dan di Mapolresta Cirebon, banyak disusupi anak-anak pelajar SMK dan SMP. Kami di awal sudah minta mereka, adik-adik pelajar tolong pulang, tidak boleh ikut demo. Nggak bawa apa-apa, saya nggak bawa tameng, nggak bawa helm, nggak bawa apa, nggak pakai macam-macam, tidak bawa pentungan. Minta adik-adik jangan ikut demo, kamu masih pelajar, karena kamu belum stabil emosionalnya. Pulang sayang. Langsung Ibu Kapolres dihujam, ditombak sama bambu runcing. Masya Allah. Negara kita sudah dibangun bagus-bagus, berbagai macam fasilitas umum, keindahan ada, dihancurkan dalam sehari. Banyak fasilitas umum diobrak-abrik. Itu dibangun memang uang rakyat. Bukan berarti semua rakyat juga boleh menghancurkan. Ada
ada hak orang lain di dalamnya. Sedih. Bangunan yang bagus dibakar, fasilitas yang bagus dirusak, beberapa alat-alat dijarah, diambil seolah-olah itu boleh dilelang, diberikan kepada masyarakat. Mereka dengan ketawa, dengan senang membawa barang-barang tersebut. Ini ada apa dengan generasi muda kita? Kenapa mereka melakukan itu? Apa yang salah dengan pendidikannya? Padahal semua anak-anak saya yakin dari rumah tangga, dari orang tua diberikan pendidikan yang sangat cukup. Anak-anak pelajar diberikan pendidikan pengetahuan, keterampilan, termasuk moral, etika, perilaku. Apapun yang kita lakukan, siapapun yang melakukan, termasuk kami pun kalau melakukan kesalahan, pasti ada sanksinya, ada pertanggungjawabannya. Kami pun dalam bekerja ada SOP-nya. Kalau melakukan yang salah ada sanksinya, kalau tidak melakukan ada juga sanksinya. Jadi apakah kalau diam itu dianggap nggak salah? Salah juga. Kalau membiarkannya salah. Tapi yang kita saksikan kemarin seperti orang-orang yang tidak pernah belajar. Segala sesuatu pikirkan. Kita punya pikiran, punya hati. Ketika kita berpikir ini yang salah, jangan pernah ikut. Ketika misalnya ada ajakan untuk melakukan yang salah, jangan pernah mau ikut-ikutan. Nah, Ibu Kapolres hanya mengingatkan adik-adik harus menjadi agen untuk menyampaikan hal yang benar kepada masyarakat, kepada anak-anak muda, anak-anak pelajar. Jagalah Kabupaten Cirebon ini, karena kalau bukan orang Cirebon yang menjaga, siapa lagi yang menjaga? Jagalah Indonesia kita, kalau bukan warga Indonesia, bangsa Indonesia, siapa lagi yang menjaga? Jaga kemerdekaan kita, isi dengan hal-hal yang baik. Semuanya harus berperan. Dari diri sendiri, saya ingin mengingatkan juga tantangan bangsa kita ke depan semakin sulit, semakin kompleks. Makanya persiapkan diri dari sekarang. Saya lihat juga anak-anak muda sekarang semakin tidak meminati dunia pertanian, dunia perikanan, dunia peternakan. Maunya dapat uang secara instan. Semakin sempit lahan pertanian. Makanya sekarang kenapa Bapak Presiden Prabowo meminta TNI Polri untuk meningkatkan ketahanan pangan, mengembangkan ketahanan pangan. Adik-adikku sekalian, tantangan ke depan apa tadi? Saat ini digital teknologi sudah sangat maju. Itu bisa menjadi hal yang positif buat kamu, tapi juga bisa membawa hal negatif buat kamu. Kalau kamu gunakan dengan benar, itu sangat bisa membantu kemandirian kamu. Tapi kalau kamu gunakan ke hal-hal yang nggak benar, ya sanksinya juga ada. Ada undang-undang ITE yang mengaturnya. Nah, ini tapi saya juga ingin sampaikan, anak-anak sekarang juga banyak nih jadi korban dan jadi pelaku kasus-kasus yang terjadi di dunia online, baik itu penipuan online, kekerasan seksual di dunia online, pemerasan, macam-macam. Jadi hati-hati. Tapi saran saya, gunakan kemajuan teknologi itu untuk kemandirian kamu. Jadilah generasi muda yang produktif, inovatif. Kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses, ciptakan aura positif dalam diri kamu. Akan ada jalan yang akan membimbing kamu menuju harapan kamu.